Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Isu dugaan ijazah palsu Jokowi terus berdengung di ruang publik. Isu itu sebenarnya telah berulang kali dibantah dan bahkan dimenangkan oleh Jokowi di meja hijau, tapi tetap saja ada orang-orang yang memiliki kebencian pada Jokowi terus mengipasinya. Serangan semacam ini bukan barang baru. Sejak dulu, hater selalu mempersoalkan fisik Jokowi, ijazah Jokowi, dan keluarga Jokowi. Kampanye hitam ini sedikit mereda ketika Prabowo dan Jokowi berkoalisi. Tapi setelah Jokowi dan PDIP pecah kongsi, tiba-tiba isu receh semacam itu diorkestrasi lagi dengan jumlah yang luar biasa. Belum lama ini, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief juga memberikan tanggapan terkait isu tersebut. Andi Arief menyebut bahwa ada 3 indikator sederhana untuk membuktikan seseorang lulusan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pertama, ijazah, kemudian dokumentasi wisuda, dan yang ketiga, skripsi yang tercatat di perpustakaan. Menurutnya, cukup 1 dari 3 hal ini untuk menunjukkan bahwa seseorang benar-benar alumni. Selain itu, Dahlan Iskan juga pernah mempertanyakan polemik itu. Apa untungnya terus mempersoalkan asli tidaknya ijazah S1 Jokowi? Toh dia sudah bukan presiden lagi. Isu itu tidak ada manfaatnya bagi publik. Kalaupun ijazah itu ternyata palsu, toh tidak bisa dipakai untuk menurunkan Jokowi dari jabatan presiden. Dia sudah selesai menjabat presiden 2 periode. Bisa dibayangkan kalau keabsahan Jokowi sebagai presiden dibatalkan, berapa banyak keputusan presiden yang harus diulang. Kacau sekali negara ini jadinya. Makanya polemik ini tidak ada gunanya. Namun apakah benar masalah ini murni soal dokumen dan validitas ijazah? Sebenarnya ini bukan soal ijazah, tapi soal kebencian yang sudah mengakar sehingga menghalalkan segala cara. Sekalipun ada bukti ijazah, para pembenci akan terus berspekulasi dan menyoal hal-hal remeh yang tak berdasar. Barangkali Jokowi sudah sampai batas sabarnya. Kalau dulu Jokowi mengabaikan isu itu, sekarang Jokowi memilih untuk mempersiapkan langkah hukum karena fitnah tersebut dianggap sudah berlebihan dan tidak memiliki niat untuk mengakui bahwa mereka bersalah. Saat ini Jokowi sudah membentuk tim kuasa hukum untuk menindaklanjuti isu yang berkembang semakin liar tersebut. Jokowi tidak ingin isu itu mengganggu ruang publik dan menimbulkan gelombang fitnah yang lebih besar. Fakta yang tak bisa diabaikan adalah pihak UGM dan sejumlah teman kuliah mantan Presiden Jokowi sendiri telah memberikan kesaksian bahwa Jokowi benar-benar berkuliah dan lulus dari UGM. Mereka mengetahui perjalanan akademisnya dan bahkan mengenal secara langsung rekam jejaknya selama menjadi mahasiswa. Namun bagi sebagian pihak yang telah terseret dalam arus kebencian terhadap Jokowi, kebenaran ini tak pernah cukup. Barisan sakit hati yang kecewa karena kehilangan kekuasaan terus mencari-cari cara untuk menjatuhkan Jokowi, termasuk dengan menyebarkan hoax dan fitnah. Mereka bukan sekedar mempertanyakan, tetapi terus-menerus memelihara keraguan masyarakat lewat narasi ijazah palsu. Inilah bentuk lain dari politik destruktif, bukan membangun lewat argumentasi dan data, tapi menghancurkan dengan asumsi dan fitnah. Seolah mereka ingin menghancurkan semua pencapaian dan legitimasi seorang Jokowi yang jadi presiden selama 2 periode
hanya dengan satu tuduhan kosong. Padahal dalam proses pencalonannya sebagai wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan kemudian Presiden RI, semua dokumen termasuk ijazah sudah diverifikasi secara ketat oleh KPUD dan KPU. KPU dan pihak UGM tentu saja tidak buta dan membiarkan seorang berijazah palsu berulang kali maju dalam pemilu. Institusi negara ini bekerja berdasarkan regulasi yang ketat dan validasi berlapis. Peluang untuk memalsukan ijazah dalam proses-proses resmi seperti ini sangat kecil, bahkan nyaris mustahil. Apalagi jika dilakukan berulang kali dalam 3 jenjang jabatan publik yang berbeda. Jika benar ada kejanggalan, tentu sejak awal sudah menjadi masalah hukum yang besar. Namun sebagian pihak tampaknya tidak benar-benar menginginkan kebenaran. Mereka hanya ingin mengobarkan isu, memperkeruh suasana, dan mendiskreditkan nama baik Jokowi. Ketika pihak UGM menunjukkan salinan ijazah, tetap saja muncul keraguan baru soal font, foto, hingga hal-hal teknis lain yang sejatinya tak mengubah substansi keaslian. Ini menunjukkan apapun bukti yang ditunjukkan akan disangkal oleh mereka. Fitnah ini muncul bukan karena kekurangan bukti, tapi karena ada pihak yang merasa diuntungkan dengan terus mempersoalkannya. Tentu saja Jokowi tidak menolak untuk menunjukkan ijazah asli jika diminta secara resmi oleh penegak hukum. Karena di meja hukumlah kebenaran bisa diverifikasi. Apalagi jika menimbang prinsip hukum, pihak penuduhlah yang sebenarnya harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Sebenarnya, jawaban soal ijazah palsu itu gampang saja. Jokowi telah melalui proses validasi sejak mencalonkan diri jadi wali kota Solo, kemudian mencalonkan jadi gubernur Jakarta, selanjutnya maju jadi presiden selama 2 periode. Jika memang ada masalah fundamental dalam legalitas dokumen tersebut, tentu sudah muncul sejak awal. Bahkan ketika isu ini pernah dibawa ke pengadilan, terbukti bahwa Jokowi itu benar. 3 kali gugatan ke pengadilan dan ketiganya dimenangkan oleh pihak Jokowi. 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di PT UN Jakarta. Bukankah ini cukup untuk membungkam fitnah tersebut? Namun sayangnya, framing jahat seperti ini selalu punya tempat. Narasi konspiratif cenderung lebih laris, lebih menarik klik, dan lebih mudah menyulut emosi publik. Dalam konteks ini, publik harus mulai lebih cermat membedakan antara pernyataan kritis dengan propaganda yang berisi fitnah. Sikap kritis adalah bagian dari demokrasi. Namun, jika kritik tersebut didasarkan pada kabar burung, spekulasi, dan fitnah yang terus-menerus direproduksi tanpa dasar hukum yang kuat, maka itu bukan kritik lagi. Itu adalah serangan yang berbahaya bagi kewarasan publik. Pihak hukum Jokowi bahkan telah menyatakan niat untuk mengambil langkah hukum terhadap siapapun yang masih menyebarkan narasi menyesatkan terkait ijazah. Ini bukan soal membungkam suara kritis, tetapi upaya melindungi ruang publik dari disinformasi yang membahayakan demokrasi itu sendiri. Polemik soal ijazah palsu Jokowi itu sangat tidak berfaedah. Bukti yang terang benderang telah ditunjukkan, tapi narasi kebencian terus saja disebarkan. Isu membosankan itu menunjukkan ada sekelompok orang yang sengaja mendesain propaganda tersebut untuk memancing kegaduhan. Dalam hal ini, masyarakat juga menjadi korban arus informasi yang salah. Mereka bahkan ikut terpicu emosinya akibat propaganda para pembenci Jokowi. Orang-orang waras harus mengambil jarak dari isu menjemukan itu dan mengakhiri polemik dengan bijak. Jika ada orang yang masih meragukan ijazah Jokowi, silakan tempuh jalur hukum. Tapi jika tidak punya bukti, hentikan narasi yang hanya memperkeruh suasana. Ruang publik yang bising dengan isu dan fitnah itu mengancam akal sehat dan mengaburkan kebenaran.
Saatnya kita mengedepankan logika dan tidak mudah terseret informasi palsu dari tokoh pembuat propaganda.